Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Azada Permadi dengan NPM 204010082. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan konsumen. Di slide pertama ini, jenis-jenis situasi dalam proses pengambilan keputusan konsumen. Di sini ada 4 poin. Poin pertama, situasi komunikasi. Poin kedua, situasi pembelian. Poin ketiga, situasi penggunaan. Poin keempat, situasi penggantian produk. Di poin pertama, situasi komunikasi ini, di mana situasi ini akan menerima informasi mempengaruhi perilaku konsumen. Bila konsumen sedang membutuhkan produk, maka dia akan berada dalam situasi yang kondusif untuk menerima informasi itu dan membentuk persepsi yang penting tentang produk. Dan apabila ada seseorang yang baru saja mengalami bahwa dia gagal dalam ujiannya, dia tidak akan memperhatikan komunikasi pemasaran yang sedang berlangsung. Untuk di poin kedua, di situ situasi pembelian. Di situasi ini dapat pula mempengaruhi situasi pembelian. Bila seseorang berbelanja sendiri, dia tidak akan melakukan banyak pencarian informasi, seperti apabila dia pergi dengan teman-temannya ataupun keluarganya. Di poin ketiga, ada situasi penggunaan. Situasi ini akan pada orang ingin menjamu yang penting, menjamu tamu yang penting bagi dia, dia akan melakukan tidak akan melakukan memakai alat makan yang sudah dia gunakan, tetapi ia akan membutuhkan peralatan makan yang lebih bagus. Poin keempat, situasi penggantian produk. Di keputusan ini, keputusan untuk membuang produk sebelum dan sesudah konsumsi, dan keputusan untuk menyingkirkan produk yang sudah tidak dipakai lagi. Selanjutnya, ada kriteria pengambilan keputusan. Dalam analisis keputusan ini akan dibahas 3 kriteria pokok pengambilan keputusan, yaitu maksimum atau maximum of minimum, atau minimax atau minimum of maximum. Maksi ada maximum likelihood dan Bayes decision rule. Di poin pertama ada kriteria maksimum atau di kepanjangan dari maximum of minimum. Dari namanya dapat diduga bahwa kriteria ini akan menggunakan nilai maksimum dan atau minimum untuk melakukan pengambilan keputusan. Dan adapun 3 tahap untuk kriteria maksimum ini, yaitu yang tahap pertama, dari setiap tindakan cari minimum perolehan dari semua kondisi alam yang mungkin. Tahap kedua, cari maksimum dari minimum perolehan. Tahap ketiga, pilih tindakan yang minimum perolehannya memaksimumkan. Kriteria maksimum likelihood ini, kriteria ini sesungguhnya hampir sama dengan kriteria maksimum. Bedanya, kriteria ini telah diperhitungkan kemungkinan terjadinya suatu kondisi atau situasi. Dan di sini pun ada pun 2 langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu tahap pertama, identifikasi kondisi alam yang kemungkinan besar akan terjadi. Contohnya seperti kondisi alam yang dengan probabilitasnya awal terbesar. Dan tahap kedua yaitu pada kondisi alam tersebut, pilih tindakan yang memaksimumkan perolehan. Di poin ketiga ini ada kriteria Bayes bila. Kriteria maksimum likelihood telah memperhitungkan probabilitas untuk mengambil keputusan, maka pada kriteria Bayes akan digunakan nilai harapan atau disebut expected value sebagai dasar penghitungan guna mengambil keputusan. Dan adapun langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu langkah pertama dengan menggunakan probabilitas awal, hitung nilai harapan payoff untuk tiap tindakan yang mungkin. Tahap kedua yaitu pilih tindakan yang keuntungannya atau perolehannya maksimum. Di slide selanjutnya
Step selanjutnya ada kerangka pengambilan keputusan. Kerangka Jameson seperti yang ditulis oleh Wright tahun 1991 adalah model 1 yang terdiri dari atas 6 tahap, model 2 yang terdiri dari atas 7 tahap, dan model 3 yang merupakan keputusan bioetis. Model 1 di poin pertama mengidentifikasi masalah. Maksudnya mengidentifikasi masalah ini berarti klasifikasi masalah dilihat dari nilai dan konflik hati nurani. Perawat juga harus mengkaji keterlibatannya pada masalah etika yang timbul dan mengkaji parameter waktu untuk proses pembuatan keputusan. Tahap ini akan memberikan jawaban pada perawat terhadap pernyataan, yaitu seperti hal apakah yang membuat tindakan yang benar gitu. Terus dan nilai diklasifikasikan dan peran perawat dalam situasi yang terjadi diidentifikasi. Di poin kedua, ada perawat harus mengumpulkan data tambahan. Maksudnya di sini informasi yang telah dikumpulkan dalam tiap tahap ini meliputi orang yang dekat dengan klien yang terlibat dalam membuat keputusan bagi klien atau harapan yang keinginan klien dan orang yang terlibat dalam keputusan perawat. Perawat ini kemudian akan membuat laporan tertulis sesuai dengan kisah yang terjadi dari konflik yang terjadi. Poin ketiga, perawat harus mengidentifikasi semua pilihan atau alternatif secara terbuka kepada pembuat keputusan. Maksud di sini, semua tindakan yang memungkinkan harus terjadi, termasuk hasil yang mungkin diperoleh beserta dampaknya, tahap ini memberikan jawaban atas pertanyaan. Pertanyaan yang tersebut yaitu jenis tindakan apakah yang benar. Dalam poin keempat, ada perawat harus memikirkan masalah secara berkesinambungan. Di sini maksudnya ini berarti perawat mempertimbangkan nilai dasar manusia yang penting bagi individu. Nilai dasar manusia menjadi pusat masalah dan prinsip etis yang dapat dikaitkan dengan masalah. Tahap ini akan menjawab pertanyaan bagaimana aturan tertentu diterapkan pada situasi tertentu. Di poin 5, pembuat keputusan harus membuat keputusan ini berarti bahwa pembuatan keputusan ini memilih tindakan yang menurut keputusan mereka paling tepat. Tahap ini akan menjawab pertanyaan etika, yaitu apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu. Di poin terakhir, tahap terakhir adalah melakukan tindakan dan mengkaji keputusan dan hasil. Selanjutnya di model 2 di poin 1 yaitu ada mengenali dengan tajam masalah yang terjadi, apa intinya, apa sumbernya, mengenai hakikat masalah. Di sini maksud ya di poin kedua mengumpulkan data atau informasi yang berdasarkan fakta. Yang ketiga, menganalisis data yang telah diperoleh dan menganalisis kejelasan orang yang terlibat. Dan di sini pun bagaimana kedalaman dan intensitas keterlibatannya, relevansi keterlibatannya dengan masalah etika. Yang poin keempat, berdasarkan analisis yang telah dibuat, mencari kejelasan konsep etika yang relevan untuk penyelesaian masalah dengan mengemukakan konsep filsafat yang mendasari etika maupun konsep sosial budaya yang menentukan ukuran untuk yang diterima. Untuk poin kelima ini ada mengonsep argumentasi semua jenis isu yang didapati merelasi kejadian, kemudian membuat alternatif tentang tindakan yang akan diambilnya. Poin selanjutnya, langkah mengambil tindakan setelah semua alternatif diuji terhadap nilai yang ada di dalam masyarakat dan ternyata dapat diterima, maka pilihan tersebut dikatakan sah atau valid secara etis. Tindakan yang dilakukan menggunakan proses yang sistematis.
Selanjutnya, poin yang terakhir, langkah terakhir adalah mengevaluasi apakah tindakan yang dilakukan ini mencapai hasil yang diinginkan, mencapai tujuan, menyelesaikan masalah sesudah atau belum. Bila belum berhasil, harus mengkaji hal-hal yang apa saja yang menyebabkan kegagalan dan menjadi umpan balik untuk melaksanakan pemecahan atau penyelesaian masalah yang secara terulang. Next, selanjutnya ada model 3. Model 3 ini ada model keputusan bioetis. Poin pertama, tinjau uang yang situasi yang dihadapi untuk menentukan masalah kesehatan, keputusan yang dibutuhkan, komponen etis individu keunikan. Poin kedua, kumpulkan informasi tambahan untuk memperjelas situasi. Yang ketiga, identifikasi aspek etis dari masalah yang dihadapi. Yang keempat, ketahui atau bedakan posisi pribadi dan posisi moral profesional. Yang kelima, identifikasi posisi moral dan keunikan individu yang berlainan. Yang keenam, identifikasi konflik nilai bila ada. Yang ketujuh, gali siapa yang harus membuat keputusan. Yang kedelapan, identifikasi rentang tindakan dan hasil yang diharapkan. Yang kesembilan, tentukan tindakan dan laksanakan. Yang ke-10, evaluasi hasil dari keputusan atau tindakan. Selanjutnya, gaya pengambilan keputusan. Setiap gaya pengambilan keputusan dicirikan oleh tugas atau fokus sosial dan toleransi yang tinggi atau rendah untuk ambiguitas. Gaya dengan toleransi tinggi terhadap ambiguitas dapat bekerja dengan variabel yang tidak diketahui saat mereka sampai pada suatu kesimpulan. Mereka yang memiliki toleransi rendah terhadap ambiguitas menginginkan kejelasan sebanyak mungkin dalam semua keadaan dan informasi yang mengarah pada keputusan mereka. Dan mereka pun bervariasi dalam fokus sosial atau tugas. Keputusan berbasis sosial ini mempertimbangkan perilaku orang lain yang terlibat dalam hasil karena mereka yang didorong oleh tugas membuat keputusan berdasarkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Dan di sini ada 4 gaya pengambilan keputusan dengan contoh bagaimana mereka dapat digunakan di tempat kerja. Di poin 1 ada pengarahan. Gaya pengambilan keputusan direktif menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi. Pembuatan keputusan direktif memiliki toleransi yang rendah terhadap ide-ide yang tidak jelas atau ambigu. Maksudnya di sini ada pengambil keputusan direktif unggul dalam komunikasi verbal. Mereka rasional dan logis untuk pengambilan keputusan ketika tim organisasi membutuhkan keputusan cepat. Jadi pembuatan keputusan gaya direktif ini dapat secara efektif membuat pilihan gaya mereka berharga untuk membuat keputusan jangka pendek. Contohnya, pemegang saham perusahaan telah memilih untuk memperluas opsi mereka kepada semua karyawan saat ini. Dan karyawan baru setelah mereka menyelesaikan masalah percobaan 90 hari, CEO sekarang harus memutuskan apakah perusahaan akan menyediakan dana pendamping bagi karyawan yang memberikan dana mereka. Dia berpikir tentang bagaimana ini dapat membantu menarik talenta terbaik untuk tim mereka. Karena CEO melihat proyeksi anggaran yang baru saja dia siapkan dan memikirkan bagaimana dana yang dia alokasikan untuk proyek ini dapat digunakan untuk mencocokkan kontribusi karyawan. Dan dia pun memutuskan bahwa karyawan yang memberikan kontribusi dana mereka akan dicocokkan 4% oleh perusahaan. Poin selanjutnya ada analisis. Membuat keputusan analisis ini dengan hati-hati
dan mudah beradaptasi. Mereka akan menginvestasikan waktu untuk mengumpulkan, berinteraksi pada tugas, tetapi memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Karena, pembuatan keputusan ini, analisis membutuhkan waktu untuk mengumpulkan data dan bukti sebelum mereka sampai pada kesimpulan. Ketika mereka membuat keputusan, mereka telah melihat semua detail dan membentuk apa yang mereka yakini sebagai, solusi yang terbaik untuk mereka. Di sini contoh analis ini yaitu, seperti tim pemasaran perusahaan penyiaran olahraga ditugaskan untuk mengidentifikasi bagaimana mereka menjangkau audiens yang lebih luas dengan kampanye iklan mereka saat ini. Manajer pemasaran menerima, setiap pemimpin untuk menyerahkan laporan dari bagian kampanye mereka, termasuk juga, jumlah demografis setiap audiensnya. Mereka, membaca setiap laporan, kemudian bertemu dengan pemimpin tim. Setelah, mempertemukan dengan pemimpin tim, manajer pemasar akan memutuskan untuk membeli lebih banyak ruang tambahan situs web di media sosial selama 30 hari ke depan. Baik, itu saja yang saya dapat jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.